Halo semuanya, hari ini kita bakal kupas tuntas sebuah keterampilan yang sering banget kita anggap sepele, padahal bisa jadi ini adalah kekuatan super kita yang tersembunyi, mendengarkan. Tapi bukan sekedar dengerin suara masuk ya, ini tentang seni mendengarkan secara aktif yang benar-benar bisa mengubah hubungan, karir, dan bahkan cara kita memandang dunia. Pernah ngerasa nggak sih, kamu lagi semangat-semangatnya cerita sesuatu yang penting, tapi tatapan lawan bicara kamu kosong? Atau yang lebih parah, kamu tahu banget mereka cuma nungguin kamu berhenti ngomong buat nyela. Rasanya kayak ngomong sama tembok kan? Frustrasi banget, dan kita semua pernah ngalamin ini. Oke, kita mulai dengan satu pernyataan yang cukup berani ya. Konsep pendengar yang baik yang selama ini kita tahu, cuma ngangguk-ngangguk, senyum, terus bilang, seringnya itu cuma topeng doang. Kita akan bongkar mitos ini sama-sama. Yuk, kita bedah lebih dalam lagi. Di bagian pertama ini, kita akan cari tahu kenapa sih di dunia yang isinya notifikasi dan distraksi melulu ini, koneksi yang tulus itu rasanya makin susah dicari. Kita akan kupas tuntas ilusi dari mendengarkan itu sendiri. Coba deh, lihat daftar ini dan jujur sama diri sendiri. Mana nih yang paling sering kamu lakuin? Mungkin nyiapin jawaban di kepala pas orang lain masih ngomong, atau ngangguk-ngangguk otomatis padahal pikiran udah kemana-mana. Tenang, kamu nggak sendirian. Ini tuh jebakan umum di budaya kita yang emang lebih seneng ngomong ketimbang nerima. Sadar akan hal ini aja udah langkah pertama yang bagus banget. Nah, ini dia nih faktanya. Lingkungan kita sekarang ini emang dirancang buat ngelawan kemampuan kita untuk fokus. Otak kita tuh disetel buat nyari hal baru dan gampang banget terganggu. Jadi, mendengarkan secara mendalam itu bukan settingan pabrik kita loh. Itu adalah sebuah latihan, sebuah skill yang emang harus kita asah bener-bener dengan sengaja. Sekarang kita sampai ke intinya nih. Mendengarkan secara aktif itu bukan soal teknik di luar, tapi ini semua tentang perubahan mindset yang fundamental di dalam diri kita. Ini soal beralih dari yang tadinya cuma nunggu giliran ngomong, jadi benar-benar penasaran sama orang lain. Coba deh, lihat bedanya. Di satu sisi, ada mode nunggu giliran ngomong. Fokus kita ada di dalam, sibuk nyusun argumen atau cerita kita sendiri. Hasilnya, tembok yang nggak kelihatan. Nah, di sisi lain, ada mode mendengarkan untuk memahami. Fokus kita sepenuhnya keluar, menjelajahi dunia lawan bicara kita dengan rasa ingin tahu. Hasilnya, jembatan koneksi yang tulus. Jadi kuncinya tuh di sini. Langkah pertama dari mendengarkan secara aktif itu terjadinya di kepala kita sendiri. Ini adalah tindakan sadar buat bilang ke suara di dalam kepala kita, "Shh, diam dulu deh. Sekarang bukan giliranmu. Yuk, kita kasih ruang buat pikiran orang lain." Oke, mindsetnya udah dapat kan? Sekarang kita bahas toolkitnya. Di bagian ini kita akan ngomongin tindakan-tindakan kecil, perilaku mikro, yang dampaknya gede banget buat nunjukin kalau kita benar-benar terlibat dalam percakapan. Bahkan sebelum kita ngomong satu kata pun, badan kita tuh udah ngobrol duluan. Kontak mata, postur tubuh yang terbuka, semua ini seakan-akan teriak, "Aku di sini sama kamu, aku fokus." Dan mungkin aksi paling revolusioner zaman sekarang, jauhin HP, itu adalah pernyataan tanpa suara yang bilang, obrolan ini lebih penting dari seluruh dunia digital di kantongku. Mendengarkan aktif itu bukan berarti pasif loh. Ini tuh kayak jadi pemandu tur yang jago, yang bisa ngarahin obrolan ke tempat yang lebih dalam. Peta jalannya simpel. Kita mulai dengan klarifikasi, biar kita nggak salah jalan. Terus kita lanjut ke penyelidikan buat ngertiin lanskap emosi dan konteksnya. Dan puncaknya, kita gali lebih dalam lagi buat nemuin harta karunnya, inti dari motivasi seseorang. Yuk kita lihat contoh konkretnya. Lihat dah bedanya, pertanyaan klarifikasi itu soal apanya, pertanyaan penyelidikan itu soal gimana rasanya, dan pertanyaan pendalaman itu soal apa maknanya ini semua. Setiap level itu ngebuka lapisan pemahaman yang baru. Terus buat apa sih ini semua? Ini bukan cuma teori doang, skill ini punya dampak yang nyata banget. Coba kita lihat gimana menguasai seni ini benar-benar bisa mengubah dunia kamu, baik secara pribadi maupun profesional. Ini tuh bukan dua hal yang beda, tapi kayak dua sisi dari koin yang sama. Keterampilan yang membangun keintiman dengan pasangan kamu itu, ya keterampilan yang sama yang bikin kamu jadi pemimpin yang lebih baik di kantor. Intinya, dengan jadi pendengar yang lebih baik, kita juga jadi pasangan, teman, kolega, dan negosiator yang jauh lebih baik. Teori doang nggak cukup kan? Sama kayak skill lainnya, mendengarkan secara aktif itu butuh latihan. Jadi, gimana caranya kita ubah semua wawasan ini jadi kebiasaan yang nyata dalam hidup kita sehari-hari? Nih ada satu latihan yang bisa kamu mulai hari ini juga. Nggak usah lama-lama, cukup 5 menit. Dalam satu percakapan, coba deh komitmen untuk cuma mendengarkan. Tanpa agenda, tanpa nyusun jawaban, murni cuma buat memahami. Ini tuh kayak nge-gym, tapi buat otot fokus kita. Kuncinya apa? Jangan muluk-muluk pengen mengubah dunia dalam semalam.
Itu resep gagal sih. Cukup pilih satu aja percakapan hari ini. Cuma satu. Jadiin itu laboratorium latihan kamu. Satu interaksi yang disengaja. Itu aja udah cukup. Dan pertanyaan ini saya tinggalin buat kamu. Bukan pertanyaan teoretis tapi sebuah undangan. Siapa orang di hidupmu, entah itu rekan kerja, pasangan, atau teman yang pantas dapat hadiah berupa perhatian penuh dari kamu? Coba deh pilih satu orang dan lihat apa yang akan berubah.